navigasi udara. Nah, bagaimana seorang taruna diperkenalkan bagaimana sih sistem pesawat ini sehingga dapat bernavigasi dari suatu titik ke titik yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, itu sistem navigasinya seperti apa? Keamanannya, mulai dari keamanan jaringan, kemudian bagaimana mengamankan suatu aplikasi tersebut agar tidak ada kerentanan. Masyarakat di PPU ini sangat ramah menurut saya. Ramah. Dan bahkan kami beberapa kali sering mendapatkan mungkin sebuah kiriman dan apa itu dari masyarakat sekitar, baik itu makanan maupun bahkan beberapa rekan ada yang mendapatkan seperti bunga dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa masyarakat PPU ini menyambut kita dengan baik dan sangat ramah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isai kabar taka masyarakat Penajam Pasir Utara. Apa kabar? Selamat datang kembali di podcast Suara Benua Taka, podcastnya masyarakat Penajam Pasir Utara. Nah, kali ini cukup berbeda dari episode-episode yang biasanya. Yang biasanya saya ditemani oleh para pejabat dari perangkat daerah di lingkungan pemerintahan Kabupaten PPU. Namun di episode kali ini ada yang sedikit berbeda nih. Saya sudah kedatangan para taruna peserta Latsitarda Nusantara 44 tahun 2024 Yontarlat Kijang. Nah, seperti yang kita ketahui, jadi para peserta Latsitarda Nusantara ini sudah tiba di PPU sejak awal Mei kemarin, dan mereka ini berasal dari 7 matra yang memang mereka saling bersinergi dalam melaksanakan Latsitarda Nusantara di PPU. Dan kini sudah hadir 2 orang bersama-sama dengan saya. Langsung saja kita kenalan lebih dekat dengan mereka. Halo, apa kabar Mas Reza dan Mas Angga? Ya, alhamdulillah kabar baik. Kabar baik. Selamat datang di Kabupaten PPU di Serambi Nusantara. Mungkin boleh perkenalan sedikit Mas Angga dan Mas Reza. Namanya siapa? Kemudian berasal dari akademi mana? Asalnya dari mana? Silakan. Dari saya dulu ya. Untuk perkenalan, nama saya Syarmat Tutar, penerbang Ida Bagus Purwanga Sandika dari Akademi Angkatan Udara. Dari Akademi Angkatan Udara. Oke. Untuk Mas Reza silakan. Untuk nama saya sendiri Reza Aulia Wildana, saya dari Politeknik Siber dan Sandi Negara. Politeknik Siber dan Sandi Negara. Oke. Nah, Mas Reza dan Mas Angga ini kan sudah tiba di PPU sejak awal Mei kemarin ya. Dari tanggal 8 Mei 2024 sudah tiba di PPU untuk melaksanakan Latsitarda Nusantara 2024. Nah, boleh diceritain sedikit nggak sih tentang program kegiatan apa sih yang dilaksanakan selama di PPU ini? Mungkin silakan dari Mas Reza duluan. Untuk kami di Latsitarda ini ada kegiatan sasaran fisik dan non-fisik. Untuk fisik sendiri terdapat seperti bakti sosial di masyarakat seperti pembersihan lingkungan, kemudian ada pembangunan tugu, kemudian ada juga yang non fisik seperti riset sosial yang menangani masalah sosial yang ada di sini, kemudian kami riset dan nantinya akan diberikan saran kepada pemerintah setempat. Oke, berarti lebih ibaratnya melakukan kegiatan-kegiatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat ya, dan juga tadi ada beberapa kegiatan seperti pembangunan tugu seperti itu ya. Oke, untuk Mas Angga sendiri boleh dijelaskan program kegiatannya? Dari namanya sudah jelas kan, latihan integrasi Taruna Wanita Nusantara ke-44 tahun 2024. Nah, latihan ini bertujuan untuk melaksanakan suatu integrasi antar matra dari Taruna, baik itu Akademi TNI, Akademi Kepolisian, IPDN, Universitas Pertahanan maupun dari PSSN. Di mana latihan integrasi ini diwadahi oleh suatu program dan juga untuk sasaran fisik dan non-fisik. Nah, jadi program-program yang terbagi dalam sasaran fisik dan non-fisik ya sudah dijelaskan oleh Reza tadi, itu sebenarnya merupakan suatu wadah bagi kita agar kita dapat berintegrasi satu sama lain, baik antara taruna masing-masing akademi maupun dengan antara taruna dengan masyarakat sekitar.
Jadi tujuan utamanya untuk berintegrasi, Kak. Untuk berintegrasi ya. Oke. Nah, ini kan sudah menjalankan tadi program kegiatan gitu ya, seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Reza. Nah, kalau boleh tahu nih, mungkin kita akan ngobrol sedikit lebih ke akademinya masing-masing, karena kan seperti yang kita ketahui nih, bisa saja adik-adik yang lagi menonton, masyarakat lagi menonton pengen tahu nih apa aja sih yang dipelajari di akademinya gitu ya. Dan juga kalau misalnya nih ada adik-adik yang pengen mendaftar, caranya itu seperti apa. Nah, mungkin bisa dijelaskan secara bergantian. Mungkin mulai dari Mas Angga terlebih dahulu. Apa aja sih yang dipelajari di Akademi Angkatan Udara ya? Ya, Akademi Angkatan Udara merupakan suatu lembaga pendidikan di Angkatan Udara yang bertujuan untuk mencetak perwira-perwira muda Angkatan Udara. Nah, di Akademi Angkatan Udara ini kita tuh dibagi menjadi 3 prodi secara umum, Kak. Nah, itu ada prodi Teknik Aeronautika, prodi Elektronika, dan juga prodi Teknik Manajemen Industri. Sebenarnya secara umum doktrin militer dasar itu hampir sama dengan akademi TNI yang lainnya, baik Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Iya. Nah, tetapi memang terdapat beberapa ciri khas dari Taruna Akademi Angkatan Udara tersebut. Nah, seperti misalkan kita banyak memiliki latihan-latihan yang bersifat kedirgantaraan, contohnya terjun payung. Nah, di mana sebagai seorang Taruna Akademi Angkatan Udara kita sudah diwajibkan untuk merasakan apa yang disebut dengan terjun payung. Nah, jadi pada saat kita tingkat 2 zaman saya dan juga kalau adik saya sekarang, karena ada beberapa dinamika yang menyebabkan harus terjadinya perubahan program pendidikan, mereka di tingkat 1 sudah dikenalkan apa itu terjun. Nah, ketika mereka naik ke tingkat selanjutnya, mereka akan dikenalkan apa itu disebut dengan terbang layang, terbang glider. Nah, di mana terbang glider ini adalah ketika kita ditarik dengan pesawat towing, kita menggunakan pesawat tanpa mesin disebut dengan glider, di altitude atau ketinggian tertentu kita akan dilepas. Nah, di sanalah seorang taruna dari Akademi Angkatan Udara akan dilatih sifat airmanship-nya, akan dikenalkan apa itu horizon, bagaimana cara mengemudikan pesawat secara sederhana. Nah, hingga naik ke tingkat 3 dan juga selanjutnya itu ada latihan navigasi udara. Nah, bagaimana seorang taruna diperkenalkan bagaimana sih sistem pesawat ini sehingga dapat bernavigasi dari suatu titik ke titik yang lainnya, dari satu kota ke kota yang lainnya, itu sistem navigasinya seperti apa saja yang digunakan sehingga segala macam penerbangan dapat dilaksanakan dengan presisi. Karena di atas kan tidak ada rambu-rambu seperti di bawah, tidak ada tanda peduli jalan segala macam. Nah, itu seperti apa sih cara pesawat bernavigasi itu dikenalkan di tingkat 3. Nah, kemudian sesaat sebelum kita naik ke tingkat 4 itu ada disebut dengan joy flight, Kak, pengenalan terbang. Ini bedanya pengenalan terbang dengan terbang glider adalah pengenalan terbang kita dikenalkan bagaimana cara kita terbang dengan pesawat sungguhan, pesawat bermesin. Pesawat Cessna nanti ada tipenya berapa, itu dikenalkan ke kita. Bagaimana sih cara kita terbang? Nah, di sanalah seorang taruna diharapkan mampu menggali potensi dirinya, mampu belajar. Oh, seperti ini lo terbang. Oh, apakah saya nyaman ketika terbang? Apakah saya justru malah kurang merasa nyaman badan saya ketika terbang? Nah, di sanalah seorang taruna harus menggali potensinya, sehingga pada saat nanti di tingkat 4 di penjurusan kecabangan, dia itu sudah memiliki gambaran dia akan menempuh kecabangan apa. Nah, dari 3 prodi ini kemudian akan dipecah di beberapa kecabangan. Nah, kalau di kami kecabangan itu adalah penerbang, navigator, penerbang PTTA, pesawat terbang tanpa awak atau lebih awam dikenal dengan drone. Ada korps pasukan, teknik elektro, teknik, dan juga polisi militer, pasukan, dan juga sus intel. Banyak ya? Banyak, ada banyak sekali. Kecabangan di TNI Angkatan Udara itu banyak. Nah, setelah kita tingkat 4, baru itu dijuruskan sesuai dengan minat dan bakat masing-masing. Yang mungkin memiliki minat di bidang penerbangan atau menjadi seorang pilot dan juga didukung oleh kemampuan dan kesehatan yang mumpuni, maka dia akan diarahkan untuk ke sekolah penerbang. Kalau misalnya yang tidak terlalu ini keterbang, berarti bisa mengambil pencabangan lain. Bisa seperti mengambil itu pencabangan ya. lain. Misalkan dia lebih nyaman hidup dengan anggota, memimpin pasukan, bisa dia ke korps pasukan, nanti diarahkan ke pasukan gerak cepat dan pasukan khusus dari TNI Angkatan Udara. Kalau mungkin anak tersebut merasa lebih tertarik dalam belajar mengenai permesinan, engineer, maka dia akan diarahkan ke teknik atau elektro. Nah, jadi di kita itu lengkap, mau apa aja minat dan bakat kalian itu terwadahi. Dan juga khusus untuk di Akademi Angkatan Udara, untuk taruna tingkat 4 itu sudah diajari terbang dan mampu untuk menguasai
pesawat G120 TPA Group. Nah, seorang taruna tingkat 4 di Akademi Udara itu rata-rata sudah memiliki 90 sampai 100 jam terbang dengan pesawat Group tersebut gitu. Oke, wah ini sangat lengkap sekali ya penjelasannya dari Mas Angga buat adik-adik. Jadi dari tingkat 1 sudah dijelaskan akan mempelajari apa-apa saja sampai nanti di tingkat terakhir sampai akhirnya nanti ke pencabangan. Gitu. Oke, untuk kalau misalnya nih adik-adik pengen mendaftar, gimana sih caranya Mas Angga kalau misalnya pengen daftar di Akademi Angkatan Udara? Nah, kalau sekarang karena terdapat kebijakan terbaru dari pimpinan, sekarang dikembalikan lagi Pak ke zaman dulu disebut dengan Akabri, tapi bukan Akabri, sekarang Akademi TNI. Nah, adik-adik yang mau mendaftar silahkan mendaftar di Akademi TNI di agenda masing-masing atau di landot masing-masing. Itu lebih lengkapnya ada di website rekrutmen TNI, dapat dilihat di internet di mana saja daerah-daerah yang bisa didaftari. Nah, setelah kalian menemukan daerah tersebut, maka persyaratannya pun sudah jelas di sana Pak di websitenya. Tinggal kita melengkapi dan mengikuti tahap-tahap seleksi. Nah, nanti pada saat tingkat akhir dari pendidikan integrasi kita nyebutnya di Magelang. Kalau zaman saya itu pendidikan integrasi itu kurang lebih 6 bulan. Kalau sekarang mohon maaf kami masih belum tahu ya kebijakan terbaru dari adik-adik kami nanti seperti apa. Nah, di sana akan dilaksanakan lagi tes psikologi untuk menentukan seorang taruna ini lebih cocok ke matra darat, laut atau udara gitu. Oke, oh berarti ditentukan juga ya cocoknya dia di udara, darat atau laut seperti itu. Oke, nah udah cukup lengkap gitu ya penjelasan dari Mas Angga. Kalau untuk di PSSN sendiri, Mas Reza, apa aja sih yang dipelajari dan kira-kira nih kalau misalnya ada adik-adik yang berminat ingin mengikuti jejak pendidikannya, menempuh pendidikan di PSSN seperti apa? Untuk dari Politeknik Siber Sandi Negara sendiri yaitu politeknik yang berada di bawah Badan Siber dan Sandi Negara. Yang nantinya lulusan dari kami itu akan bekerja sebagai ASN di Badan Siber dan Sandi Negara. Dan untuk di kampus kami sendiri terdapat 3 program studi Kak. Jadi yang pertama ada rekayasa keamanan siber, kemudian rekayasa kriptografi, dan ada juga rekayasa perangkat keras kriptografi. Oke. Dan untuk rekayasa keamanan siber sendiri lebih berfokus kepada bagaimana kita dapat mengamankan suatu ruang siber tersebut. Dan untuk rekayasa kriptografi sendiri yaitu membuat algoritma yang dimana itu digunakan untuk mengamankan suatu informasi. Dan untuk rekayasa perangkat keras sendiri yaitu membuat perangkat keras atau rancang bangun perangkat keras yang diamankan menggunakan sistem kriptografi tersebut. Nah, untuk dari saya sendiri yaitu jurusan keamanan siber. Di mana di prodi tersebut kami mempelajari dari tingkat 1, di mana tingkat 1 tersebut kami akan menjalani tes psikologi yang nantinya akan menentukan 3 prodi yang dipilih oleh kampus tersebut. Oke. Jadi setelah dipilih prodi tersebut baru kami akan berfokus pada prodi masing-masing. Dan untuk di rekayasa keamanan siber sendiri dari tingkat 1 kami mempelajari hal-hal umum seperti matematika dan lain-lain. Kemudian di tingkat 2 baru berfokus kepada ilmu jaringan, kemudian cara seperti coding atau pengembangan aplikasi. Kemudian di tingkat 3 baru belajar tentang keamanannya, mulai dari keamanan jaringan, kemudian bagaimana mengamankan suatu aplikasi tersebut agar tidak ada kerentanan. Dan mulai tingkat 3 juga kami juga sudah mulai belajar untuk mengeksploitasi suatu aplikasi. Atau dalam bahasa kerennya seperti menghack seperti itu Pak. Tapi dengan cara yang legal. Nah itu dipelajari tingkat 3. Nanti di tingkat 4 kami berfokus pada pelajaran seperti audit. Jadi kami sudah harus mampu menguasai audit dari keamanan suatu sistem yang ada pada mungkin suatu perusahaan atau instansi tertentu. Dan kemudian kami juga mempelajari terkait forensik digital. Forensik digital. Jadi untuk forensik digital sendiri berfokus untuk di BSSN sendiri kami digunakan di tim monitoring. Jadi setiap ada hal anomali kita dapat memforensik dari mungkin storage atau hal-hal yang berkaitan dengan anomali tersebut sehingga didapatkan sumber dari anomali tersebut. Anomali merupakan sebuah kejanggalan yang ada pada sistem yang disebabkan mungkin oleh serangan dari pihak luar yang mungkin mengancam dari sistem yang kita punya sendiri. Berarti lebih ke keamanan informasi, keamanan jaringan seperti kira-kira seperti itulah ya Mas Reza ya. Nah, kalau untuk mendaftar sendiri nih, misal ada adik-adik yang berminat seperti apa sih caranya? Untuk pendaftarannya sendiri seperti sekolah kedinasan lain, yaitu tahap pertama melakukan pendaftaran di website BKN yang sudah tersedia informasinya di website Poltek SSN juga. Nah, untuk
seleksinya pertama itu SKD sama seperti perguruan tinggi kedinasan yang lain. Berarti melalui SSCASN ya? Iya, benar, Sama melalui seperti SSCASN. sekolah kedinasan lainnya. Oke. Nah, ini kan tadi sudah dijelaskan nih sedemikian rupa mengenai akademinya masing-masing. Nah, untuk adik-adik, apa aja sih yang seharus dipersiapkan nih kalau misalnya ingin menempuh pendidikan seperti para taruna-taruna ini gitu? Karena kan tentunya mereka juga harus mempersiapkan diri sejak dini. Mungkin bisa dijawab perwakilan salah satu atau mungkin keduanya, silakan. Nanti biar saling menambahkan aja Siap. kalau ada yang kurang. Saya jawab pertamanya. Sebenarnya yang harus disiapkan untuk menghadapi suatu tes apapun itu segalanya. Maksud saya segalanya adalah saya yakin adik-adik di luar sana yang memiliki niatan untuk masuk baik di Akademi TNI, kepolisian maupun kedinasan lain itu pasti sudah tahu lah gambaran garis besar tesnya apa. Nah, yang harus dipersiapkan adalah apapun yang akan diteskan itu memang harus kita persiapkan secara maksimal, Kak. Nah, kalau saya lihat trennya sekarang di anak-anak muda kita ini, mohon maaf ya, banyak yang, Kak, apabila kita kurang di jasmani tapi memiliki nilai akademik yang lebih itu gimana? Ya jangan pernah beranggapan seperti itu. Kalau bisa dimaksimalkan semua ya dimaksimalkan semua kan, kenapa tidak? Nah, jadi baik itu dari kesehatan fisik maupun jasmani maupun rohani itu benar-benar harus dipersiapkan. Karena kesehatan ini benar-benar menunjang, Pak, kelancaran pendidikan ini seperti apa ke depannya. Karena khusus untuk saya dan juga rekan-rekan saya di Akademi TNI itu keras fisiknya tuh banyak kegiatan yang menguras fisik. Nah, kalau diri kita jasmani kita tidak sehat, bagaimana kita mampu melewati semuanya dengan baik kan? Nah, itu dari segi jasmani. Nah, dari segi rohani juga harus diperkuat mental kita, kemudian mungkin kesehatan mental maksud saya tadi itu memang harus diperkuat nanti. Selain diimplementasikan juga pada tes psikologi dan juga tes kesehatan jiwa. Nah, itu nanti bakal dilihat kesehatan mental kita di sana, Kak. Nah, selain sehat jasmani dan rohani juga harus dipersiapkan akademiknya. Itu bagaimana cara kita menjawab soal-soal akademik. Saya rasa ya tidak jauh berbeda lah dari soal-soal ujian nasional kalau di zaman saya. Nah, selain itu kesamaptaannya. Jadi bagaimana kondisi fisiknya, melaksanakan lari jasmani 12 menit, samapta ataupun melaksanakan push up, pull up dan segala macam. Saya yakin adik-adik di luar sana juga sudah pada tahu lah standar normalnya seperti apa. Kalau memang kita sudah tahu standar normalnya apa saja, kalau memang kita sudah tahu materi apa saja yang akan diujikan secara garis besar, itu kalau bisa dimaksimalkan semuanya, Kak. Oke, berarti nggak cuma dari akademis tapi juga kesehatan jasmani maupun rohani gitu ya. Dari Mas Reza mungkin ada yang mau ditambahkan? Mungkin ada tambahan dari saya untuk di Politeknik Siber dan Sadis sendiri, mungkin untuk fisiknya tidak seberat dari Akademi TNI. Iya. Namun yang perlu digarisbawahi di sini kita mempelajari ilmu yang masih berkembang. Jadi kita perlu kemauan belajar yang tinggi ketika masuk di Politeknik Siber dan Negara. Adaptasi terus-menerus ya. Karena ilmu yang kami pelajari ini bukan merupakan ilmu yang tetap. Iya. Jadi setiap tahunnya ada saja perkembangan teknologi baru membuat kita harus belajar. Jadi yang perlu disiapkan oleh adik-adik yaitu kemampuan belajar dan kemauan belajar yang tinggi. Agar nantinya ketika masuk dapat menunjang dan dapat mengikuti rekan yang lainnya untuk terus belajar. Siap. Oke. Nah, ini kan udah panjang lebar nih kita ngobrol tentang akademinya. Kalau misalnya kita balik nih pengen membahas tentang Latsitar dan Nusantara. Selama di PPU sendiri menjalankan program kegiatan, ada nggak sih maksudnya kendala-kendala yang dihadapi entah itu pada saat melaksanakan program kegiatan atau semisal pada saat bersinggungan langsung dengan masyarakat, mungkin bisa diceritakan? Kalau dari saya pribadi karena kami dari tim promosi, kalau kendala sih tidak begitu banyak ya, semuanya masih bisa diatasi. Paling hanya hal-hal kecil segala macam lah. Kalau menurut saya sejauh ini masih bisa dan kita juga merasa bahwa kita di sini diterima dengan baik oleh masyarakat maupun oleh pemerintah daerah. Jadi semuanya berjalan dengan lancar sampai saat ini, Kak. Oke, kalau untuk Mas Reza? Kalau dari saya pribadi sejauh ini belum ada kendala karena ada ya? segala sesuatu yang kita butuhkan juga sudah dipersiapkan dengan baik oleh Kabupaten Penajam Pasir Utara sendiri. Kesan pesannya nih selama berada di PPU nih, berhadapan langsung dengan masyarakat, tinggalnya juga untuk tinggalnya sendiri di ini ya, ada poskonya gitu ya? Ada poskonya, ada yang dengan induk semua, maksudnya dengan masyarakat sekitar tinggal di rumah-rumah warga. Oke. Kalau untuk kesan pesannya nih selama berada di lingkungan PPU sendiri, ada kejadian-kejadian apa yang misal mengesankan, mungkin boleh diceritakan? Tuh, kesan dan pesan. Kesan yang pertama saya sangat berterima kasih ya dengan antusiasme masyarakat di PPU menyambut kami semua. Itu antusiasmenya sangat Luar biasa ya. Luar biasa saya lihat. Baik itu dari pertama kali kita datang
selama menjalankan Latsitarda hingga saat ini maupun terbukti pada saat kirap kemarin kan tuh sangat pecah sekali. Jadi antusiasme masyarakat juga sangat baik. Itu segala macam kalangan baik dari anak sekolahan maupun sampai Orang dewasa. Nah, dan juga bagaimana saya dan juga tim promosi kami ke sekolah-sekolah, antusiasme masyarakat seperti apa, dan saya lihat trennya cukup positif ya. Dan ketika adik-adik di sekolah sana sudah mulai memiliki figur dan juga cita-cita ke depan, saya rasa juga pasti bakal terarah lah masa depannya mereka. Oke, dari Mas Reza kesan-pesannya apa nih? Kalau kesan-pesan saya selama di sini yaitu masyarakat di PPU ini sangat ramah menurut saya. Ramah. Dan bahkan kami beberapa kali sering mendapatkan mungkin sebuah kiriman dan apa itu dari masyarakat sekitar, baik itu makanan maupun bahkan beberapa rekan ada yang mendapatkan seperti bunga dan lain-lain. Itu membuktikan bahwa masyarakat PPU ini menyambut kita dengan baik dan sangat ramah. Wah, luar biasa. Nggak cuma dikirimin makanan, tapi juga sampai ada yang dikirimin bunga gitu ya. Itu udah ibaratnya menjadi idola nih, jangan-jangan di masyarakat Kabupaten PPU. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast kita kali ini, sedikit harapannya buat adik-adik para generasi muda khususnya yang ada di PPU. Apa sih yang ingin disampaikan kepada para generasi penerus kalian nih, adik-adik putra daerah, calon penerus generasi bangsa, apa yang mau disampaikan? Untuk dari saya sendiri, kebetulan saya tim riset sosial yang membahas terkait masalah pendidikan yang ada di Kabupaten PPU ini. Untuk pesan saya kepada adik-adik, jangan sampai patah semangat atau putus sekolah. Karena kedepannya kan PPU ini akan menjadi serambi Nusantara. Iya. Yang dimana mungkin mata pencarian juga akan beralih dari mata pencarian di kebun dan lain-lainnya beralih ke tenaga di kantor. Dan tentunya ketika kita kerja kantoran perlu atau memerlukan pendidikan yang tinggi untuk bersaing dengan masyarakat lain mungkin pendatang dari Jawa atau dari pulau lainnya. Jadi saya berharap adik-adik di Penajam Pasir Utara ini dapat terus belajar, meningkatkan pendidikannya dan bahkan bisa sampai pendidikan tinggi, tidak hanya S1 namun bisa sampai S3 agar nantinya dapat beradaptasi dengan lingkungan baru yaitu IKN nantinya. Amin. Kalau untuk dari Mas Angga sendiri, harapannya apa? Harapan saya untuk adik-adik terutama yang ada di Penajam Pasir Utara lah, jangan pernah takut untuk bermimpi. Bangunlah mimpi kalian, bangunlah dari tidur dan raih mimpi kalian. Nah, setinggi apapun itu raih, kejar. Dengan doa yang orang tua, dengan doa kalian dan juga dengan usaha yang keras, saya yakin semua itu pasti bisa terwujud. Intinya jangan pernah takut untuk bermimpi, bangun dan kejar mimpi kalian. Itu dari saya. Oke, luar biasa. Nah, itu buat adik-adik yang lagi menonton. Tadi kan sudah dijelaskan banyak banget nih oleh Mas Angga dan juga Mas Reza tentang akademinya masing-masing. Gimana sih di Akademi Angkatan Udara dan juga PSSN, Politeknik, Siber dan Sandi Negara. Udah dijelasin lengkap. Untuk informasi lengkapnya kan bisa tuh sambil cari-cari di internet gitu ya, karena sekarang kan informasi apapun itu bisa didapatkan dengan mudah, bisa melalui di searching di internet gitu ya. Dan jangan patah semangat dan jangan takut untuk bermimpi, pesannya dari Mas Reza dan juga Mas Angga. Oke, mungkin itu saja untuk podcast kita kali ini. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Reza dan juga Mas Angga sudah berkenan untuk hadir di podcast Suara Benuotaka, memberikan informasi yang sangat-sangat berguna ya menurut saya untuk adik-adik yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara. Semoga Latsitardanya berjalan lancar, semua program kegiatannya bisa selesai sampai nanti akhirnya penutupan Latsitarda di awal Juni nanti. Sehat dan sukses selalu untuk semuanya, untuk Mas Reza dan juga Mas Angga dan juga untuk kawan-kawan Taruna maupun yang lainnya Praja dari 7 Matra itu. Oke, teman-teman, mungkin itu aja untuk podcast episode kita kali ini. Kalau misalnya kalian ada ide lagi nih mau bahas apa untuk di episode berikutnya, kalian bisa tinggalkan komen di kolom komentar yang di bawah. Jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Media Center Kabupaten Penajam Pasir Utara dan share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian jika kalian merasa video ini bermanfaat untuk dibagikan. Sekali lagi terima kasih Mas Reza dan Mas Angga sudah berkenan hadir bersama-sama dengan kita. Saya Marsha, host podcast Suara Benuotaka, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.